saudara semua. Kita bertemu lagi di podcast Rakyat News untuk saudara-saudaraku di seluruh Indonesia atau dimanapun saudara berada. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita bertemu dengan narasumber saya yang luar biasa. Siapa beliau? Kali ini atas kerjasama UKIPEK Indonesia, saya menghadirkan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan. Siapa beliau? Dikenal dengan nama Maria Un. Kita akan berbincang hari ini ada kaitannya dengan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September 2023 ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba ajukan kepada Ibu Maria Un, dan kita berharap kita menemukan banyak hal yang sebetulnya itu penting untuk kita ketahui. Bagaimana kabar Ibu Maria? Kabar baik, alhamdulillah Pak Suli. Ya. Apa kesibukan terakhir di pekan-pekan terakhir ini? Ya, karena saya memang masih dalam tanggung jawab sebagai Ketua HWDI Sulawesi Selatan, tentu kesibukannya tidak terlepas dari strategi-strategi yang dilakukan oleh organisasi. Kita minggu terakhir ini lebih banyak menjangkau kawan-kawan perempuan disabilitas dan anak perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, Pak Suli. Iya. Oke. Luar biasa ya. Saya sangat bersyukur ya bisa bertemu Ibu hari ini, karena isu itu adalah isu-isu yang merupakan isu-isu mendasar sekali dalam ranah kehidupan sosial juga budaya kita, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi saya kira itu problematika di Indonesia. Saya mau bertanya kepada Ibu berkaitan dengan bagaimana Ibu bisa memberi gambaran kepada kita semua, terutama para pemirsa podcast Rakyat News di seluruh Indonesia atau dimanapun berada. Bagaimana potret situasi inklusivitas transportasi di Sulawesi Selatan? Jadi kita potretnya Sulawesi Selatan dulu ya. Dalam konteks HWDI dan ruang-ruang di mana komunitas rentan itu atau kelompok GESI ya bisa diwakili suaranya. Silakan. Iya, makasih banyak Pak Sul. Saya kira ini adalah pertanyaan yang menarik dan informasi-informasi seperti ini yang memang terus-menerus harus kami bagikan kepada masyarakat. Konteks misalnya transportasi inklusif. Kalau kita berbicara inklusif itu ada indikator-indikator yang menandai. Yang pertama adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain itu menjadi bagian dari alat transportasi. Mereka menjadi pengguna. Ketika mereka menjadi pengguna harus dipastikan mereka itu aman, nyaman, mandiri. Nah, itu salah satu indikatornya. Jadi bagaimana kemudian memastikan partisipasi penyandang disabilitas di dalam mempergunakan alat-alat transportasi yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah apakah kemudian dalam transportasi itu masih ada pembedaan untuk yang menggunakan, dalam artian bahwa apakah kemudian transportasi itu bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitasnya atau tidak. Indikatornya apa? Bisakah transportasi itu kemudian dengan leluasa bisa dipergunakan oleh seorang pengguna kursi roda misalnya? Iya, betul. Atau bisakah kemudian transportasi itu bisa dengan leluasa dipergunakan oleh seorang disabilitas netra misalnya? Atau bagaimana ketika alat transportasi yang tersedia itu bisa dipergunakan oleh teman-teman disabilitas umum? Jadi tidak ada pembedaan dari alat transportasi yang tersedia. Kemudian yang indikator berikutnya adalah bahwa ini yang sering terlupakan, bagaimana kemudian memastikan bahwa aksesibilitas dari transportasi yang tersedia itu juga mempermudah penyandang disabilitas. Contoh misalnya
kita punya alat transportasi publik di Sulawesi Selatan ini. Dalam 2 tahun terakhir ini kita kenal dengan Bis Mamina Sata ya. Bis Mamina Sata. Kemudian ada sekitar 12 unit yang itu diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. 12 unit? Sekitar 12 unit. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengukur transportasi yang disediakan ini inklusif atau tidak? Apakah bisnya itu bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas? Contohnya misalnya menggunakan kursi roda. Oke. Kemudian jika itu sudah tersedia, bagaimana kemandiriannya? Apakah kemudian dia bisa masuk ke dalam mobil secara mandiri, atau kemudian itu justru harus dibantu karena mungkin ukuran dari ukuran dari jalan yang landai itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau dengan kondisi, sehingga misalnya terlalu curam sehingga kemudian tidak mempermudah seorang pengguna kursi roda itu bisa naik. Kemudian bagaimana informasi yang tersedia? Apakah informasi terkait dengan penggunaan transportasi publik itu dapat dipahami oleh penyandang disabilitas disabilitas rungu, atau lebih mereka memanggil diri mereka tuli, orang-orang atau teman-teman yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar? Apakah kemudian mereka mendapatkan informasi yang benar terkait dengan itu? Jadi bicara tentang transportasi inklusif, transportasi yang inklusif itu indikator-indikatornya seperti itu. Bagaimana kemudian sumber daya manusianya, petugas bisnya, apakah mereka kemudian sudah tersensitisasi, bagaimana mendampingi, bagaimana membantu penumpangnya. Diperlukan mendidik mereka itu Jadi sumber daya manusianya perlu dibangun, sensitivitasnya, dibangun perspektifnya, sehingga ketika kita ngomong tentang prinsip Getsi, kemudian dipahami betul. Seperti itu. Oke. Saya betul-betul Ibu membawa saya ke situasi di mana saya harus berada di sebuah stasiun bus atau terminal atau halte bis. Ada problem kita juga barangkali ya di sini Oke. Saya mau lanjut dulu. Gap apa yang bisa kita lihat dari potret tersebut kira-kira bagaimana menurut HWDI itu jika dikerjakan akan mengarah pada perubahan mendasar. Bagaimana Ibu memberi gambaran itu? Apakah jika dikerjakan itu bisa merubah? Jadi saya kembali lagi karena kita konteksnya ini Hari Perhubungan pada kepedulian dari Hari Perhubungan, sehingga memang melihat dari berbagai alat transportasi publik yang sudah tersedia. Kita di Sulawesi Selatan ini kan ada bis antar kota, kemudian juga termasuk Mamina Sata. Kita di Kota Makassar ada angkot angkutan kota, kemudian angkutan kota, kemudian juga kendaraan online yang bisa dipesan. Nah, memang kami melihat lebih kepada transportasi publik seperti bis, seperti angkutan kota, itu memang belum kemudian itu betul-betul aksesibel bagi penyandang disabilitas atau pengguna. Karena kita bicara tentang transportasi yang akses itu kan bukan hanya untuk kami penyandang disabilitas. Bagaimana dengan orang tua kita yang karena usia kemudian atau karena satu penyakit kemudian mereka sudah tidak bisa bermobilitas secara mandiri. Kan tidak mungkin kemudian karena kondisi mereka kita harus membatasi mereka tidak perlu untuk pergi keluar rumah, menggunakan transportasi publik. Jadi nah, ada memang terkait dengan aksesibilitas yang itu memang masih sangat kurang. Kemudian kita bicara tentang infrastruktur kita mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah berupaya untuk menyediakan alat transportasi termasuk sarana penunjang yang itu kemudian bisa mempermudah semua kelompok masyarakat. Tetapi juga kita harus memberikan evaluasi dari sisi kemanfaatan terhadap kami penyandang disabilitas, bahwa kendaraan atau angkutan umum yang tersedia itu betul-betul belum kemudian aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Itu ya. Iya. Itu kenyataan. Itu kenyataannya. Ya, jadi tapi kita mengapresiasi teman bis yang sekian unit itu, kita mengapresiasi bahwa pemerintah sudah mulai memikirkan bagaimana kemudian menyediakan transportasi. Itu berapa tahun terakhir itu? 2 tahun terakhir, 1 tahun 2 tahun terakhir. Baru sekitar itu ya. Baru. Nah, kenapa kemudian kami melihat itu masih menjadi satu gap ya, bahwa kami selalu menyuarakan ketika mendesain, ketika mendiskusikan isu apapun terkait dengan masyarakat yang nanti akan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaatnya, libatkanlah kelompok-kelompok rentan. Kenapa? Ketika alat transportasi yang dihadirkan itu kemudian bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan spesifik dari kelompok rentan, maka itu akan lebih mudah bagi yang masyarakat pada umumnya. Oke. Iya. Ada poin penting yang saya temukan dalam pernyataan Ibu. Jadi pembangunan itu harus pro pada kebutuhan masyarakat. Betul. Pro pada kebutuhan masyarakat. Ya. Bukan kebutuhan proyek. Iya. Jadi memang pendekatan bagaimana kemudian melibatkan semua masyarakat itu menjadi pelibatan. Kata kuncinya adalah pada pelibatan. Iya. Oke. Ada pertanyaan ketiga Ibu. Iya. Oke. Apa maknanya itu transportasi inklusif itu bagi teman-teman disabilitas? Bagi disabilitas perempuan misalnya. Saya sering mengkampanyekannya. Saya sering mengkampanyekan teman bis kepada teman-teman perempuan, karena sejak dulu masih ada BRT, saya suka sekali, walaupun cuma saya satu-satunya penumpang di atas, saya suka untuk menggunakan, karena itu adalah bagian dari bagaimana saya mengevaluasi transportasi publik yang disediakan oleh negara, sehingga ketika kita memberikan masukan kepada pemerintah, kita menyampaikan sesuai dengan kondisi. Objektif ya. Oke. Jadi teman atau alat transportasi publik yang tersedia itu harusnya kemudian itu betul-betul menjamin keamanan dan kenyamanan. Kenyamanan. Ya. Nah, kalau untuk kita perempuan disabilitas, amannya seperti apa? Ya. Saya pernah membaca di media online bahwa bagaimana kemudian petugas salah satu bis itu melakukan pelecehan seksual kepada penumpang. Ya, artinya apa? Ada isu yang perlu untuk kemudian menjadi concern bersama. Bagaimana kemudian alat transportasi publik itu aman bagi perempuan. Aman dan nyaman. Aman bagi perempuan. Aman bagi perempuan, anak, lansia, tidak hanya perempuan disabilitas, semua perempuan harus aman. Kenapa? Kalau kita berbicara kenyamanan di dalam, ketika kita duduk di dalam bis, kalau saya menganggap cukup nyaman. Karena fully AC, kemudian kita bisa leluasa melihat kiri kanan dengan pandangan yang luas, karena cukup nyaman, tetapi kemudian itu tidak bisa dipastikan aman. Ya. Oke. Ada persoalan keamanan di situ ya. Oke. Saya menangkap Ibu cukup ketat memotret ketersediaan sarana publik, transportasi publik ini ya. Ibu sudah mencoba mengevaluasinya dengan berperan aktif menggunakannya. Ada pertanyaan keempat. Saya itu ingin mengetahui bagaimana kira-kira apa wujud praktisnya itu? Tadi kita sudah menyinggung sedikit sebetulnya memahami mobilitas inklusif di mana HBDI memerlukan dukungan stakeholder lain. Misalnya dengan gagasan audit layanan transportasi. Saya tentu tiba-tiba merasa bahwa sebagai seorang akademisi, saya juga pernah hidup di dunia pers ya. Saya tiba-tiba merasa bahwa ada peran saya di dalamnya. Tapi saya butuh gambaran dari Ibu. Kira-kira Ibu bisa kasih gambaran seperti apa? Jadi seperti yang tadi waktu di awal, bahwa ketika kita memberikan masukan, memberikan pertimbangan, itu harus disertai dengan data. Nah, audit transportasi publik itu sebetulnya untuk menguji coba transportasi yang tersedia, kemudian
kita lihat sejauh mana kemudian transportasi itu memegang prinsip aman, nyaman bagi penggunanya, mudah dijangkau, mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok rentan. Nah, ketika kita menemukan bahwa ada prinsip, ada unsur yang kemudian itu terabaikan, bagaimana kemudian kita berperan untuk memberikan masukan kepada stakeholder terkait, dalam hari ini dinas perhubungan, pemerintah provinsi, dinas perhubungan dinas perhubungan provinsi, kabupaten, kota. Kemudian kita berharap bahwa masukan dari masyarakat melalui sebagai hasil audit itu kemudian ditindaklanjuti, sehingga ketika pada proses tahap berikutnya pengadaan transportasi publik, itu dipikirkan, pembangunan infrastruktur, itu sudah mulai memperbaiki. Ketemu klunya. Tapi begini, saya berharap HWDI mau berkolaborasi lebih jauh dengan teman-teman media. Ada peran, ada kewajiban teman-teman media untuk membantu dalam proses penyadaran, transformasi pemahaman pada kebutuhan masyarakat itu, termasuk kebutuhan inklusif itu tadi Oke, terima kasih. Saya masih punya satu lagi. Kita membutuhkan elemen-elemen audit dalam audit transportasi itu. Sepertinya Ibu harus kasih gambarannya. Saya akan bertemu dengan beberapa orang narasumber saya lainnya dari bidang yang berbeda. Masukan dari Ibu itu sangat berarti. Minta tolong, kira-kira elemen apa yang akan kita audit? Yang pertama, dari sumber daya manusia. SDM, sumber daya manusia. Sejauh mana kemudian pemahaman atau perspektif terutama drivernya, kemudian petugas-petugas di bus itu ada petugasnya, ada. Jadi bagaimana perspektif mereka terhadap perempuan. terhadap anak, kemudian terhadap kelompok rentan, kami penyandang disabilitas. Nah, ketika kita menemukan itu masih kurang, maka kita perlu berkolaborasi nih untuk membangun perspektif mereka, mensensitisasi mereka. Kita kampanye dulu kita bikin program kampanyenya. Bagaimana mendampingi penumpangnya yang lansia, yang perempuan, anak, penyandang disabilitas. Kenapa? Karena dalam banyak pengalaman, ketika petugas tidak paham bagaimana memperlakukan perempuan, anak, atau penumpang yang membutuhkan bantuan, maka bisa saja kemudian ada ruang-ruang untuk melakukan pelecehan, menyentuh anggota tubuh, bagian tubuh lain yang sebetulnya itu adalah bagian dari pelecehan. Jadi itu perlu dipahamkan. Kemudian yang kedua adalah sarananya sendiri, bagaimana bisnya. Apakah bisnya itu cukup mempermudah atau mudah bagi penyandang disabilitas untuk naik turunnya? Saya lagi kepikiran, Bu, bagaimana orang mendesain bis yang ketika buka pintunya itu seperti jembatan ke trotoar yang agak tinggi. Dia langsung, benar. Orang bisa masuk gitu loh. Benar. Jadi saya pengalaman kebetulan pernah dapat tugas untuk pergi di satu negara, Pak. Jadi itu untuk kita. Ibu sebut aja, saya butuh alat bandingnya. Ke negara mana? Saya pernah ke Australia, jadi kita pernah ke Brisbane, kemudian itu saya penyandang disabilitas, teman-teman pengguna kursi roda di sana leluasa untuk bepergian kemanapun. Karena apa? Bisnya ketika dia sampai kepada di stop bis stop itu, kemudian ada mereka menggunakan semacam alat bantu? Tidak, jadi itu bisnya langsung akan turun dengan sendirinya menyentuh permukaan jalan, sehingga pengguna kursi roda akan langsung naik tanpa mengalami kesulitan. Ada desain bis yang saya ketahui, yang itu suspensinya. Jadi dia langsung turun. Bisa naik turun. Benar. Tapi saya berpikir, kalau di Indonesia tidak digunakan itu, sebetulnya kita punya banyak jalan. Pertanyaannya, apakah pintunya didesain untuk sebuah jembatan bantu yang menyentuh? Sebetulnya bisa ya, tidak ada alasan. Itu namanya akomodasi yang layak. Jadi ketika
Kalau kita berbicara aksesibilitas itu kan kemudian dia betul-betul menjadi paten. Misalnya halte bis dibangun dengan sudah menyediakan jalan landai bagi pengguna kursi roda dengan mengukur. Bagaimana ketika halte bisnya terlalu tinggi? Itu akomodasi yang layak. Jadi ada penyesuaian yang dibuat bisa bongkar pasang. Kemudian ketika bisnya datang itu tinggal dipasang sehingga pengguna kursi roda bisa dengan leluasa keluar dan biayanya tidak mahal. Itu kan hal yang sangat teknis sekali ya. Saya kira barangkali ini mindsetnya pengambil kebijakan aja yang kita butuhkan ya. Katakanlah begitu. Semoga diskusi kita ini, podcast kita ini didengarkan. Oh iya, sangat. Saya kira. Itu penting ya. Bis yang memenuhi syarat untuk kebutuhan saudara-saudara kita yang disabilitas ya. Saya kira itu. Salah satunya kita butuh bis yang pintunya memang didesain khusus untuk kebutuhan itu. Itu masih ada, saya kira bukan pertanyaan terakhir, saya masih ada punya satu lagi untuk Ibu. Bentuk aksi bersama. Saya dengan kawan-kawan akademisi, dengan kawan-kawan jurnalis juga mungkin akan menjadi bagian dari itu dalam waktu dekat ini. Apa saja dan siapa saja yang dalam potret situasi transportasi inklusif di Kota Makassar ini ya, akan menjadi unsur penting dalam membangun transportasi yang inklusif itu. Kalau menurut Ibu? Iya, saya bilang kalau bicara tentang layanan kepada masyarakat itu tentu pemerintah ya. Itu sudah pemangku tanggung jawab itu pemerintah. Tetapi kemudian tadi senang sekali karena Pak Sul mengatakan bahwa pihak akademisi, saya kira itu penting karena ketika kita berbicara tentang segala desain, kemudian masukan-masukan secara itu kemudian konsep, kita juga membutuhkan dukungan dari akademisi. Kemudian media saya kira itu sebagai salah satu dari 3 pilar ya. Yang kemudian itu memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat, yang mensosialisasikan terkait dengan isu-isu kelompok rentan yang itu masih sangat banyak masyarakat yang belum paham, sehingga kemudian media penting untuk terus-menerus mengangkat isu-isu terkait dengan publik, transportasi. Jadi kalau saya melihat untuk konteks disabilitas itu media akan beramai-ramai menulis ketika hari disabilitas 3 Desember ya. 3 Desember atau yang paling banyak juga, dan itu saya sering menyuarakan di beberapa teman-teman di media ketika ada misalnya kasus yang mereka temukan atau mereka dengar terkait dengan kekerasan seksual, hanya itu. Nah, kampanye kesadaran, edukasi masyarakat terkait dengan pentingnya aksesibilitas, bagaimana mewujudkan sebuah kota yang inklusif, ramah terhadap semua, itu ada peran media di situ. Banyak sekali spot-spot ini yang kemudian luput dari media untuk kemudian memotret. Waduh, ketika kita ngomong tentang inklusivitas kayaknya masih jauh deh kita ini di Sulawesi Selatan dari prinsip itu. Kenapa? Kita lihat infrastrukturnya misalnya, bagaimana kemudian jalan-jalan atau sarana publik yang tersedia. Apakah itu kemudian sudah mengakomodir kepentingan saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas? Bicara penyandang disabilitas tidak hanya pengguna kursi roda, ada yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak berbicara, kemudian bagaimana disabilitas netra. Ada saudara-saudara kita yang kemudian secara intelektual mereka berada di bawah yang pada umumnya. Itu kemudian saudara-saudara kita yang disabilitas mental, bagaimana kemudian semua sarana publik yang tersedia itu mengakomodir kepentingan mereka. Ini masih kurang, kemudian media yang menyorot terkait dengan itu. Oke, saya paham. Itu. Saya ada momen bertemu dengan para guru-guru dari SLB. Saya ada punya sesi pelatihan dengan mereka. Di mana saya menjadi pemateri selama 2 hari. Saya punya kumpulan tulisan dari para guru-guru itu yang berbicara tentang anak-anak di sekolah luar biasa. Naskah itu ada kurang lebih hampir 40 naskah yang akan kita bukukan. Saya hari ini ketemu dengan Ibu, saya merasa ada benang merahnya.
Apa yang saya perjalanan dari yang Tuhan kirimkan, kegiatan dalam beberapa minggu terakhir ini untuk bertemu ibu berbicara tentang isu inklusivitas. Ya, oke. Saya berjanji sebagai akademisi dan sebagai orang media, pemerhati media, juga sekarang peneliti media kita telah bertumbuh. Kita sudah mulai meninggalkan pola-pola media lama. Kita berada di era media baru, di mana social citizen journalism itu tumbuh. Mari kita gunakan itu. Saya berharap ibu punya sesi lanjutan dengan saya, tapi bukan hanya di ruang podcast, tapi di ruang pelatihan bersama. Dorongkan saudara-saudara saya untuk dari komunitas yang peduli, juga kawan-kawan di HWDI. Mari kita buat workshop untuk merangsang kemampuan mereka, kemampuan masyarakat, stakeholder untuk memahami isu kita secara bersama. Bagaimana Ibu? Wah, itu keren sekali. Itu sangat keren. Kenapa? Saya ini kan kalau bicara usia saya sudah lansia ya. Jadi saya tugasnya hanya mendorong anak-anak muda. Kemudian mereka sudah harus mulai aktif menulis tentang pengalaman mereka sebagai disabilitas, bagaimana mereka memotret situasi di sebuah kabupaten kota ketika kita berbicara tentang inklusivitas, bagaimana kemudian mereka mulai kritis untuk melihat segala inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif. Jadi kita sekarang sudah harus mulai memberikan masukan yang mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi tetap tidak berhenti untuk memberikan masukan, karena itu adalah bagaimana kita berpartisipasi, ikut di dalam memberikan masukan untuk peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Itu. Saya siapkan Ibu 25 media dari 25 wartawan dari 25 media, 25 jurnalis dari 25 media, dan Ibu siapkan saya, kawan-kawan dari HWDI 25 untuk kita bermitra dalam sebuah workshop bersama. Bisa? Sangat bisa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Saudara-saudara pemirsa podcast Rakyat.News di seluruh tanah air dan di mana saja saudara berada. Sebuah sesi yang luar biasa, pertemuan saya dengan Ibu Maria Pun. Saya seperti dibawa berjalan pada sebuah dunia yang baru, yang sebetulnya menurut saya adalah dunia keseharian saya. Juga mungkin Anda semua yang berada di rumah, pada saudara-saudara kita di HWDI. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sul untuk Rakyat News yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk mengangkat isu-isu terkait dengan disabilitas, walaupun hari ini konteks peringatan Hari Perhubungan Dan kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada UKIPEC dengan programnya melalui City Koordinator di Kota Makassar. Sampai jumpa pada pertemuan podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya.